Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lataiful Isaroh, NIM 530 2017 0030. Saya mahasiswa IAIN Salatiga, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Saya di sini akan menjelaskan tentang tradisi sungkeman yang dilakukan umat manusia seperti acara pernikahan, hari raya, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Hal ini sebagai bentuk pendekatan sosial masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian pendekatan tafsir sosial. Pendekatan tafsir sosial adalah suatu proses interaksi yang menghubungkan satu sama lain dengan tujuan untuk saling tukar pesan atau menyampaikan pesan dalam sebuah kehidupan yang majmuk. Maka pendekatan sosial ini menjadi bagian yang utama yang harus dilakukan, baik dalam menjalin hubungan, berinteraksi, mencari atau memberikan informasi, dan atau sebagai tindakan sosial. Pendekatan sosial setidaknya berfungsi sebagai isyarat bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk mengoreksi kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain dengan komunikasi yang bersifat menghibur, memupuk hubungan, dan menjaga interaksi baik terhadap orang lain. Dengan demikian, pendekatan sosial implisitnya adalah komunikasi kultur, karena dalam komunikasi dengan budaya dan kultur dari suatu masyarakat mempunyai hubungan yang timbal balik yang saling menguntungkan sebagai upaya untuk memperoleh suatu tujuan dan membangun konsep diri dan hubungan interaksi sosialnya. Berdasarkan pendekatan tafsir sosial, arti dari kata sungkeman adalah sikap tubuh dalam sungkem ditandai oleh membungkukkan punggung sebagai tanda menghormati. Sungkem tidak hanya sebatan bersalaman atau berjabat tangan, disertai dengan perkataan mohon maaf, namun diikuti pula dengan gerakan tubuh atau gestur, membungkukkan badan, entah dalam posisi berdiri atau duduk bersimpuh atau bersila. Arti istilah sungkem didapati pada prosesi perkawinan Jawa dan ritus perkawinan pada tidak sedikit suku bangsa etnik di Nusantara. Pada salah satu sesi di dalam prosesi perkawinan ini, kedua pengantin bersikap dan berlaku ke hadapan orang tua serta keluarga yang lebih tua atau disebut pinispo dari kedua belah pihak dengan menunjukkan tanda bakti dan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai ke perkawinan. Selain itu, pengantin mohon doa restu dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baru agar selalu memperoleh berkat dan rahmat Tuhan. Sebenarnya, sungkeman dalam prosesi perkawinan bukanlah satu-satunya yang dilakukan oleh warga masyarakat Nusantara. Hal demikian secara periodik ataupun tahunan menjadi ekspresi sikap dan tindakan khas pasca sholat Idul Fitri dalam apa yang dinamai sungkeman. Selain pada kedua momentum ini, sungkeman hadir pada peristiwa-peristiwa khusus lainnya, di mana anggota keluarga luas melakukan penghormatan, kebaktian, permintaan restu, pengungkapan terima kasih, dan permohonan maaf sebagai orang muda kepada orang lain yang lebih tua, khususnya kepada orang tua yang berjenis kelamin perempuan, ibu, nenek, buyut, wanita, dan sebagainya. Sebagai istilah kata sungkem dan kata-kata yang jadiannya telah kedapatan baik dalam bahasa Jawa kuno ataupun Jawa Tengahan, bahkan berlanjut hingga masuki perkembangan Jawa baru. Tradisi ini umumnya dilakukan bukan hanya pada saat lebaran saja, namun pada keseharian juga bisa kita lakukan dalam rangka mempererat persaudaraan atau menumbuhkan rasa cinta dan saling menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW memang pernah mengisyaratkan, jika ada dua orang muslim bertemu lalu keduanya saling berjabat tangan, tak ada hal lain di antara keduanya kecuali Allah mengampuni dosa kedua orang itu sampai mereka berpisah kembali. Bersalaman mengandung makna semangat perdamaian sekaligus mencerminkan iklim persaudaraan yang kuat di antara sama muslim. Karena itu, bersalaman harus dapat melahirkan konsekuensi sosial yang lebih fungsional.
Tradisi ini sejatinya menjadi perekat terpeliharanya komunikasi sosial yang lebih fungsional. Bersalaman berakar dari kata selamat, karena itu bersalaman bermakna juga saling memberikan keselamatan di antara orang-orang yang melakukannya. Dalam berjabat atau bersalaman terdapat keragaman tradisi. Ada yang menggunakan kedua tangannya, ada pula yang hanya dengan satu tangan. Orang Sunda memiliki tradisi bersalaman dengan menggunakan dua tangan dengan saling menempelkan kedua telapak tangan itu. Ada pula yang saling memegang kuat dan erat tangan kanannya masing-masing. Bahkan ada pula yang diikuti saling Di suasana Idul Fitri dan Idul Adha, frekuensi salaman biasanya meningkat bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim, bersalaman pada saat lebaran seharusnya tidak hanya merupakan tradisi dan rutinitas serta tuntunan sosial yang secara refleks dilakukan, tetapi lebih dari itu. Bersalaman dilakukan atas dasar semangat perdamaian untuk memperkokoh ikatan persaudaraan yang berakar pada seruan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya orang beriman sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungannya antara kedua saudara itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Kesimpulannya, pendekatan tafsir sosial adalah suatu proses interaksi yang menghubungkan satu sama lain dengan tujuan untuk saling tukar pesan atau menyampaikan pesan dalam sebuah kehidupan yang majemuk. Maka pendekatan sosial ini menjadi bagian yang utama yang harus dilakukan, baik dalam menjalin hubungan, berinteraksi, mencari atau berikan informasi, dan atau sebagai tindakan sosial. Berdasarkan pendekatan tafsir sosial, arti dari kata sungkeman adalah sikap tubuh dalam sungkem ditandai oleh membuka punggung sebagai tanda menghormat. Sungkem tidak hanya sebatang bersalaman atau berjabat tangan dengan disertai perkataan mohon maaf, namun diikuti pula dengan gerakan gestur tubuh atau membungkukkan badan. Sungkeman ini adalah sebagai bentuk menghormati satu sama lain. Sungkeman juga sebagai tanda sosial ataupun tanda saling menghormati satu sama lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.